Sahabat Al-Ma'tuk, mari berdonasi untuk keperluan serta kegiatan media Al-Ma'tuk agar kami dapat selalu menyajikan tayangan-tayangan yang bermanfaat bagi umat muslim. Caranya mudah, silakan klik link yang ada di kolom deskripsi atau scan barcode donasi yang berada tepat di layar Anda. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'd. Ikhwas sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pembahasan kitab Riyadhus Shalihin yang dikarang oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Masih di dalam bab Fadlul Ju', ya. Bab tentang keutamaan rasa lapar. Hadis yang ketujuh adalah hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin aw lailatin fa idza huwa bi Abi Bakrin wa Umar radhiyallahu anhuma faqala ma akhrajukuma min buyutikuma hadhihi sa'ah. Qala al-ju' ya Rasulullah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwa suatu malam, ya, atau suatu hari Rasulullah SAW keluar dari rumahnya. Kemudian beliau mendapati di luar sana ada Abu Hurairah, ada Abu Bakar, ya, ada Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma. Maka Rasulullah SAW pun bertanya kepada keduanya, ma akhrajukuma min buyutikuma. Apa yang membuat kalian berdua keluar dari rumah kalian di waktu ini? Qala, maka keduanya mengatakan al-ju', ya Rasulullah, rasa lapar ya Rasulullah, yang membuat kami keluar dari rumah karena kami lapar. Qala, maka Rasulullah SAW bersabda, wa ana walladhi nafsi biyadihi la akhrajanil ladzi akhrajakuma. Nah, kata Rasulullah SAW, begitu juga dengan saya, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sebab aku keluar dari rumahku, ya, adalah sama dengan sebab yang membuat kalian keluar dari rumah kalian, yaitu karena rasa lapar. Bisa kita bayangkan, ikhwas sekalian, manusia paling mulia di muka bumi ini, ya, yang pernah Allah ciptakan, merasakan rasa lapar sampai keluar, ya, karena tidak ada makanan di rumahnya. Begitu juga dengan dua orang sahabatnya, Abu Bakar dan Umar. Maka Nabi SAW mengajak kedua sahabatnya tersebut. Faqama ma'ahu, ya. Maka Nabi SAW pun mengajak Abu Bakar dan Umar ke suatu tempat, ya. Fa'ata rajulan minal ansor. Maka Rasulullah SAW pun akhirnya singgah di sebuah rumah dari kaum Ansor. Ini disebutkan bahwasanya rumah orang Ansor ini namanya adalah Abu Haitham. Ya, namanya adalah Abu Haitham Malik bin Tihan. Kita panggil saja Abu Haitham, ya. Fa idza huwa laysa fi baitihi. Namun ternyata Abu Haitham ini tidak sedang berada di rumahnya. Falamma ra'athul mar'ah qalat marhaban wa ahlan. Ketika Rasulullah SAW singgah di rumah tersut, ya, beliau mengajak Abu Bakar dan Umar ke suatu tempat, ya, sudah jelas tujuannya. Ternyata di rumahnya tidak ada orang yang dia tuju. Yang ada adalah istrinya,
Maka istrinya pun mengatakan ahlan wa marhaban. Beliau menyambut siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala laha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Aina fulan?" Maka ketika diketahui yang didapati di rumah tersebut adalah istrinya, ya, maka Rasulullah bertanya kepada perempuan tersebut, "Aina fulan?" Mana si fulan? Yaitu yang maksud si fulan ini adalah Abu Haytham tadi. Qalat dhahaba yasta'dzibu lanal ma. Kata istrinya Abu Haytham, suamiku sedang keluar, sedang mencari air untuk kami. Idja al-Ansari fanadhara ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sahibaihi. Tsumma qala alhamdulillah. Maka enggak tak lama kemudian datanglah orang Ansor ini. Di sini di dalam Riyadhus Shalihin tidak disebutkan namanya, ya. Namun yang dimaksud orang Ansor ini adalah Abu Haytham. Maka enggak tak lama kemudian Abu Haytham pun datang. Ketika melihat ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar dan Umar, beliau pun terkejut, ya. Kemudian mengatakan alhamdulillah, alhamdulillah. Ma ahadul yaumu akramu adiyafan minni. Tidak ada satupun yang lebih mulia tamunya, ya, pada hari ini daripada aku. Jadi tidak ada orang yang lebih mendapatkan tamu mulia ini, ya, yang lebih mulia daripada aku. Ya, atau gimana terjemahannya? Atau tidak ada tamu yang lebih mulia yang datang pada hari ini selain daripada tamuku. Nah, mungkin begitu ya bahasanya. Tidak ada tamu yang lebih mulia yang datang pada hari ini daripada tamuku. Ini kata Abu Haytham, ya. Fantalaqa faja'ahum bi'idqin fihi busrun wa tamrun wa rutab. Faqala kulu wa akhadhal mudiyah. Maka akhirnya ketika melihat beliau kedatangan tamu yang mulia, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga Abu Bakar dan Umar, Abu Haytham pun segera keluar. Mencari beberapa kurma, ya, rutab, kurma segar, ya. Semuanya diambil yang berada di kebunnya. Kemudian disuguhkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga Abu Bakar dan Umar. Mengatakan kulu, ya, makanlah kalian. Maka ini menunjukkan, memberikan kita faedah, hendaknya kita memuliakan tamu, ya. Memuliakan tamu. Kalau ternyata di rumah tidak ada makan, gimana? Ya keluar, sebagaimana Abu Haytham ini ketika ada kedatangan tamu, maka beliau keluar mencari apa yang bisa disuguhkan. Di antaranya adalah kurma, ya. Kalau kita mungkin bisa beli makanan. Kemudian wa akhadhal mudiyah. Maka Abu Haytham pun juga mengambil sebuah pisau, ya. Untuk apa pisaunya? Untuk menyembelih kambing, ya, untuk disuguhkan lagi kepada Rasulullah SAW dan juga Abu Bakar dan Umar. Faqala lahu Rasulullah SAW, iyyaka wal halub. Kata Nabi SAW, ya, beliau mengingatkan kepada Abu Haytham, jangan engkau sembelih kambing yang masih menyusui. Ini bisa kita ambil faedah juga bahwa, ya, kita berbuat baik kepada makhluk, ya, kepada manusia dan juga kepada hewan. Kambing yang masih menyusui, ya, tentu memiliki bayinya masih butuh dengan air susu induknya, maka ini makruh untuk disembelih. Kata Nabi SAW, iyyaka wal halub. Jangan kau sembelih kambing di antara kambing-kambing. Mungkin Abu Haytham punya peternakan kambing, ya. Mungkin dia orang yang cukup berada, ya, memiliki pohon kurma, kemudian memiliki kambing-kambing. Maka dinasihati oleh Rasulullah SAW, amar ma'ruf nahi mungkar, jangan kau sembelih kambing yang masih menyusui. Fadhabaha lahum. Maka akhirnya Abu Haytham pun menyembelih seekor kambing buat mereka. Untuk mereka, ya. Fa'akalu minasyah wa min dzalikal idqi wa syaribu. Maka akhirnya mereka, yaitu Rasulullah SAW, Abu Bakar, Umar, ya, makan dari suguhan tersebut. Dan juga minum, ya, minuman yang dihidangkan.
Falamma ansyabi'u warawu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Abi Bakar wa Umar radhiyallahu anhuma walladzi nafsi biyadihi la tus'alunna an hadzal na'im yaumal qiyamah akhrajakum min buyutikumul ju' thumma lam tarji'u hatta asabakum hadzal na'im. Maka ketika selesai makan ya dan minum, ketika sudah kenyang semuanya, Rasulullah SAW, Abu Bakar, Umar semuanya sudah kenyang. Yang awalnya tadi keluar dari rumah karena lapar, kemudian kenyang, maka Rasulullah SAW pun mengingatkan, demi zat yang jiwaku berada di tangannya. Maksudnya demi Allah. Latus alunna yaumal qiyam. Latus alunna yaumal qiyamah. Kalian akan ditanya pada hari kiamat tentang nikmat ini. Ya. Di mana kalian berdua ya keluar dari rumah kalian karena lapar ya, karena rasa lapar. Kemudian tidak ada yang membuat kalian balik ke rumah kecuali kalian sudah mendapatkan nikmat ini. Maka semua nikmat akan ditanya ya. Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Kalian akan ditanya tentang nikmat yang kalian dapatkan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim ya. Tapi ikhwas sekalian rahimani wa rahimakumullah, mudah-mudahan bisa dipahami hadisnya ya. Hadis ini menjelaskan tentang bagaimana orang paling mulia ya, yaitu Rasulullah SAW pernah lapar. Ini menunjukkan keutamaan lapar. Berarti seorang yang lapar itu tidaklah menunjukkan dia hina. Seorang yang merasakan rasa lapar ya, dan mungkin kita tidak pernah sampai ini ya, sampai segitunya, sampai kita keluar dari rumah karena nggak punya makanan di rumah. Alhamdulillah kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala rezeki. Namun lihatlah di sini bahwasanya Rasulullah SAW dan para sahabatnya pernah merasakan lapar yang begitu dahsyat ya. Kemudian ada beberapa riwayat dari para salaf tentang keutamaan rasa lapar. Di antaranya adalah yang disebutkan oleh Ibnu Abi Dunya ya. Beliau meriwayatkan dari Muhammad bin Sirin. Beliau berkata, barang siapa yang sedikit makannya, maka akan memahami, akan lebih mudah untuk paham. Ini bagi para thalibul ilm ya. Barang siapa yang makannya sedikit, maka akan mudah baginya untuk paham terhadap sesuatu. Kata Muhammad bin Sirin. Dan barang siapa yang lapar ya, maka akan lebih memudahkan dia untuk mendapatkan rasa lembut, memiliki kelembutan dalam hatinya. Kemudian dalam riwayat yang lain ya, yang diriwayatkan dari Utsman bin Zaidah, salah seorang tabi'ut tabi'in, beliau berkata bahwa Sufyan Ats-Tsauri ya, salah seorang ulama tabi'in berkata, Sufyan Ats-Tsauri berkata kepada Utsman bin Zaidah tadi, atau mengirim surat kepada Utsman bin Zaidah, yang isi suratnya adalah, apabila engkau ingin tubuhmu sehat ya, dan hatimu lembut, maka hendaknya engkau mempersedikit makanmu ya. Intinya ini menunjukkan adanya keutamaan rasa lapar. Apabila engkau ingin tubuhmu sehat ya, kemudian tidurmu sedikit, kemudian hatimu bersih, maka kurangilah makan. Ini kata Sufyan Ats-Tsauri kepada Utsman bin Zaidah. Kemudian ada juga ya riwayat dari Imam Syafi'i rahimahullah, beliau mengatakan bahwa rasa kenyang akan menimbulkan penyakit ya. Dan akan mendatangkan rasa kantuk, akan melemahkan pemiliknya ya dari beribadah, akan melemahkan seseorang dari beribadah. Tentu ini kenyang yang berlebihan ya. Kenyang yang berlebihan sampai dia lebih mementingkan terlalu banyak makannya. Baik, ikhwas sekalian rahimani wa rahimakumullah. Namun ada yang perlu disampaikan di sini ya, ada yang perlu diingatkan di sini, ditegaskan. Rasa lapar dan kenyang ini berkaitan dengan syahwat ya, berkaitan dengan syahwat. Dan syahwat ini tidak tercela secara zatnya ya. Tidak tercela secara zatnya. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekh Utsaimin ya.
Misalnya seorang dia ini diantara syahwat adalah syahwat makan ya. Ada juga syahwat kemaluan. Ini syahwat ya. Misalkan seorang yang dia tidak punya rasa nafsu makan ya. Maka dia tentu dikatakan penyakit ya. Mungkin dia akan dibawa ke dokter ya dan lain sebagainya. Sebagaimana seorang dia tidak menyalurkan syahwatnya. Ada salah seorang ya yang dia memiliki istri, sudah bertahun-tahun memiliki istri, dan dia menginginkan istri tersebut. Namun dia tidak gauli istri tersebut selama bertahun-tahun. Maka tentu ini juga adalah hal yang tercela. Jadi syahwat tidak tercela secara zatnya. Apabila kita yang tercela adalah apabila kita menuruti syahwat kita ya. Terus kita turuti. Ini yang tercela. Apabila kita gunakan syahwat kita tersebut di dalam hal yang benar, maka itu tidaklah mengapa. Nah, ini perlu diperhatikan ikhwan sekalian. Dan ini sudah ma'ruf sebagaimana di hadis Utsman bin Maz'un ya. Ada salah seorang sahabat bernama Utsman bin Maz'un. Beliau bertekad untuk tidak tidur. Sholat malam setiap malam, ya, sepanjang malam sholat malam. Dan juga beliau bertekad untuk puasa setiap hari, siangnya puasa terus. Maka hal ini ditegur oleh Rasulullah SAW. Kata Nabi SAW, fa inni anam wa usalli wa asum wa uftir wa ankihun nisa fattaqillah ya Utsman fa inna li ahlika alaika haqqan wa inna li dhaifika alaika haqqan wa inna li nafsika alaika haqqan fasum wa aftir wa sholli wa nam. Kata Nabi SAW kepada Utsman bin Maz'un ya, sesungguhnya aku sholat malam dan aku tidur. Aku berbuka dan aku puasa ya. Aku puasa dan aku berbuka. Dan aku menikahi para wanita. Maka bertakwalah engkau wahai Utsman, karena sesungguhnya keluargamu memiliki hak. Ya. Dan tamumu pun memiliki hak. Jiwamu pun memiliki hak. Maka berpuasalah dan berbukalah. Ini nasihat Rasulullah SAW kepada Utsman bin Maz'un ya. Jadi lapar ikhwan sekalian, kesimpulannya adalah memiliki keutamaan ya. Namun bukan berarti dia yang kenyang ini tercela secara zat ya, pasti tercela, tidak ya. Bukan berarti kita tidak boleh kenyang ya. Bahkan kata Rasulullah SAW ya, ini hadisnya ya, ma mala'a adamiyun wi'a'u syarron min batnin ya. Kata Nabi SAW, tidaklah manusia mengisi wadah yang lebih buruk daripada lambungnya ya. Kata Rasulullah SAW, tidaklah seorang manusia mengisi wadah yang lebih buruk daripada lambungnya. Maka ukulatin ya, bihasabin ukulatin yuqimna sulbahu fa in kana la mahalata fa thuluthun li ta'amihi wa thuluthun li syarabihi wa thuluthun li nafsihi. Kata Rasulullah SAW, cukuplah bagi anak Adam untuk mengisi lambungnya ini dengan beberapa suap saja. Ini yang asalnya ya, yang paling baik ya. Namun kalau seandainya memang dia perlu untuk makan kenyang, maka hendaknya dia mengisi lambungnya tersebut sepertiga dengan makanan, sepertiga dengan minumnya, sepertiga dengan nafas ya. Nah, baik. Jadi memang benar rasa lapar ini memiliki keutamaan ya. Namun bukan berarti kita tidak boleh kenyang ya. Bukan berarti kita tidak boleh kenyang. Ini kesimpulan dari hadis ini. Dan perlu kita ketahui, syahwat tidak tercela secara zatnya. Terkadang kita memang perlu makan dan minum ya, dan kita perlu menyalurkan syahwat kita kepada yang benar, itu kepada istri kita.
Namun yang tercela adalah apabila kita terus-terusan mengikuti syahwat kita, ya, sehingga kita lupa dari apa yang Allah wajibkan kepada kita. Tapi mungkin ini saja yang bisa kita sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Kita cukupkan dengan kafir majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Ma'tuk, mari berdonasi untuk keperluan serta kegiatan media Al-Ma'tuk agar kami dapat selalu menyajikan tayangan-tayangan yang bermanfaat bagi umat muslim. Caranya mudah. Silakan klik link yang ada di kolom deskripsi atau scan barcode donasi yang berada tepat di layar Anda. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum.